everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Inggris lagi bersama Mem Lisna. Kali ini kita akan belajar tentang artikel the part 3. Oke, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan komen, dan share juga ke teman-teman ya, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar tentang artikel the part 3, bagian ketiga. Jadi untuk artikel di bagian ketiga itu kita gunakan untuk we use the for specific type of something. Jadi kita gunakan the itu untuk tipe khusus dari sesuatu. Contohnya dari animal. Animal itu ada bermacam-macam tipenya ya kan. Ada giraffe, ada lion dan sebagainya. Study the sentences. Pelajari kalimat-kalimat berikut ini. Kita lihat number 1, example number 1. The giraffe is the tallest of all animals. Kenapa di sini dia pakai the? Karena maksud dia adalah tipe khusus dari animal ya. Jadi tipe khusus dari hewan gitu ya. Jadi bukan spesifik giraffe, bukan jerapah tertentu, tapi tipe dari jerapah itu yang dimaksudkan gitu ya. Oke, jadi di sini maksudnya a specific type of animal, not a specific giraffe. Jadi bukan jerapah khusus, bukan jerapah tertentu, tapi tipe dari jerapah itu gitu ya. Tipe dari hewan yang disebut dengan jerapah gitu ya. Oke. Kemudian yang number 2, the bicycle is an excellent means of transport. Jadi di sini kenapa pakai the bicycle? Padahal bicycle itu adalah proper noun ya kan, kata benda khusus. Maksudnya di sini kenapa dia pakai the? Maksud si pembicara adalah dia memaksudkan bicycle sebagai alat transportasi, jenis dari alat transportasi. Alat transportasi itu kan ada bus, ada train. Tapi yang dimaksudkannya di sini adalah transportasi dengan naik sepeda gitu ya. Makanya dia pakai artikel the. Jadi maksudnya a specific type of means of transport. Jadi spesifik tipe khusus dari alat transportasi gitu ya. Not a specific bicycle, bukan sepeda tertentu gitu ya. Okay, we go on to example number 3. Kita lanjut ke contoh nomor 3. When was the camera invented? When was the camera invented? Kapan kamera ditemukan? Kenapa dia pakai the camera? Kenapa enggak camera aja? Maksud dia di sini adalah a specific type of machine, not a specific camera. Jadi maksudnya di sini adalah tipe khusus dari mesin. Jadi maksudnya di sini mesin kamera ya, bukan kamera tertentu. Ini mesin tipe khusus dari mesin kamera gitu ya. Jadi a specific type of machine gitu ya. Jadi bukan kamera khusus, bukan kamera tertentu, bukan kamera kita sendiri, bukan kamera dia sendiri gitu ya. Oke, jadi dia pakai the camera. Kemudian yang number 4, let's see number 4. Can you play the guitar? Bisa nggak kamu main gitar? Tapi kenapa dia can you play guitar? Kenapa nggak gitar aja? Karena maksud si penanya di sini adalah a specific type of musical instrument. Jadi karena maksudnya adalah tipe khusus dari alat musik. Jadi alat musik itu kan ada gitar, ada biola dan lain-lain ya. Tadi maksudnya di sini adalah the guitar ini adalah tipe khusus dari alat musik gitu ya, musical instrument. Not a specific guitar ya, bukan gitar tertentu. Oke, jadi itu dia yang nomor 4. Let's see number 5. Ayo kita lihat nomor 5. The piano is my favorite. The piano is my favorite instrument. Jadi
The piano is my favorite instrument. Maksudnya di sini kenapa pakai the piano? Kenapa nggak piano aja? Karena yang dimaksudkan oleh si pembicara adalah tipe khusus dari alat musik ya. Jadi alat musik yang bergenre piano gitu ya. Jadi yang termasuk ke dalam piano adalah alat musik favorit saya gitu. Jadi dia bukan spesifik piano, bukan piano khusus gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan kenapa dia pakai artikel the piano gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita compare and the. Jadi kita membandingkan dan the. Jadi yang pertama kita lihat I'd like to have a piano. Jadi kita lihat di sini dia pakai I'd like to have a piano. Saya suka punya piano. Saya mau punya piano gitu, sebuah piano. Jadi piano pada umumnya gitu ya. But I can't play the piano. But I can't play the piano. Tapi saya nggak bisa main instrumen musik piano gitu ya. Jadi bukan dia tidak bisa memainkan instrumen musik piano, mungkin aja dia bisa main biola dan yang lainnya ya. Jadi kenapa dia pakai artikel the di sini? Karena dia maksudkan adalah specific type of musical instrument. Jadi jenis khusus dari alat musik gitu ya. Oke, kita lanjut yang number 2. We saw a giraffe at the zoo. Jadi kita katakan, jadi dia berkata, we saw a giraffe at the zoo. Kami melihat seekor jerapah di kebun binatang. But the giraffe is my favorite animal, katanya. Tapi the giraffe, kenapa dia bilang the giraffe? The giraffe karena maksud dia adalah specific type of animal, bukan specific giraffe. Jadi bukan jerapah tertentu, tapi specific type of animal. Jadi dia suka tipe jerapah gitu ya. Kemudian ada yang harus kita perhatikan di sini. Note, catatannya apa? Man aja tanpa artikel dan artikel the. Jadi without the, tanpa artikel the. Human beings in general, maksudnya adalah ras manusia, jadi makhluk manusia pada umumnya. The human race, jadi ras manusia. Jadi semua manusia itu, jadi pada umumnya disebut dengan man, ya. Jadi without the, tanpa menggunakan artikel the. Tapi kalau kita pakai the man, itu berarti maksudnya adalah laki-laki yang kita maksudkan, gitu ya. Oke. Kita lihat contohnya. What do you know about the origins of man? What do you know about the origins of man? Jadi di sini dia pakai man aja. Karena konteks pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang asal-usul manusia sebagai makhluk manusia, gitu ya. Di sini man-nya tidak pakai the karena yang dimaksudkan adalah manusia pada umumnya sebagai human beings in general, sebagai makhluk manusia pada umumnya. Jadi kita tidak pakai not the man, karena tadi kalau kita pakai the man berarti adalah laki-laki yang kita maksudkan. Tapi kalau man aja berarti dia adalah manusia pada umumnya, gitu ya. Oke. Go on to part B ya. Jadi kita lanjut ke bagian B. The youth, the rich, etc. Jadi nanti kita akan pakai the itu diikuti oleh kata old. Old itu adalah adjective, rich itu adalah adjective. Jadi we use the plus adjective without a noun. Jadi kita gunakan artikel the itu diikuti oleh adjective. Contohnya the old, the itu kemudian ada old itu adjective. The rich itu without a noun, tanpa noun di depannya.
to talk about groups of people. Jadi to talk about groups of people. Jadi untuk mengatakan tentang grup orang-orang. Jadi kalau kita bilang the old itu adalah para orang tua gitu ya. The rich para orang kaya gitu ya, atau orang-orang kaya gitu. Jadi contohnya mana aja sih yang sering dipakai untuk the yang diikuti oleh adjektif, yaitu ada the old, the elderly, the rich, the poor, the homeless, the unemployed, the sick, the injured. Jadi dicatat aja, ini bisa kita pakai the diikuti oleh adjektif tanpa diikuti oleh noun di depannya. Itu menyatakan sekelompok orang ya, dan dia plural, sekelompok orang. Jadi kalau dia the old, para orang tua, the elderly juga para orang tua, the rich para orang kaya, the poor para orang miskin, the homeless para tunawisma, orang yang tidak memiliki rumah, the unemployed para pengangguran, the sick para orang sakit atau orang-orang sakit, the injured orang-orang yang terluka ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Let's see. The old itu maksudnya old people. Jadi orang-orang tua. The rich orang-orang kaya. The homeless orang-orang tunawisma. Let's see number one. The example in a sentence. Kita lihat contohnya dalam kalimat. Do you know the rich should pay higher taxes? Kamu tahu nggak bahwa para orang kaya ini the rich ya, jadi dia pakai kata the rich itu maksudnya kelompok orang ya, sekelompok orang kaya seharusnya membayar pajak yang lebih tinggi katanya ya, di contohnya dalam bentuk pertanyaan. Oke, dia di contoh tersebut dia menggunakan kata the rich. Oke, kita lanjut kalimat yang kedua. We need to do more to help the homeless. Jadi katanya kita harus melakukan lebih untuk membantu para tunawisma. Jadi homeless people, orang-orang yang tidak memiliki rumah. Oke, dan diperhatikan juga jangan lupa the rich, the homeless, the old itu are plural. Jadi mereka itu plural karena tadi sekelompok ya kan. Jadi ketika kita pakai di dalam kalimat, kalau kita mau pakai to be-nya harus kita pakai are atau verb-nya dalam bentuk plural verb ya. Jadi kita pakai kata kerja yang berbentuk plural ya, jamak. Dan for one person we say, untuk satu orang, ketika kita pakai rich itu untuk satu orang, kita biasanya katakan seperti ini. A rich man, orang kaya, tapi singular, satu orang kaya gitu ya. A homeless person, jadi seseorang yang tidak memiliki rumah. Jadi ketika kita pakai the rich, kita pakai are. Kalau to be, kalau verb pakai verb yang plural. Ketika kita pakai a rich man, kita pakai to be-nya is. Oke, ini dia untuk penggunaan artikel the yang part B.